Aku pun tidak menghukum engkau. Renungan Sileo. Perempuan yang berzina. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah dan berkata kepada Yesus, "Guru, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan batu. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Namun Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Siapa di antara kamu tidak berdosa? Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk lagi dan menulis di tanah. Namun setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Ibu, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Bukankah ketika mendapat kesempatan untuk melakukan yang pertama, itu suatu kehormatan? Sebab setelah itu adalah sisa-sisanya. Namun dalam konteks kisah ini, untuk mendapatkan kesempatan yang pertama, ia harus tidak berdosa. Adakah yang memenuhi syarat itu? Perempuan yang dianggap telah berbuat dosa dengan berzina sedang menghadapi pengadilan menurut hukum Taurat. Secara gamblang, ia jelas bersalah dan pantas untuk dihukum rajam. Demikian pula dengan diriku dulu, yang jelas-jelas berada di tempat yang salah dan melakukan perbuatan yang bagi seorang taat rohani termasuk suatu kesalahan, bahkan dosa. Namun, aku bersyukur karena Allah sempat menggugah imanku untuk percaya pada peringatannya agar aku segera pergi, segera keluar meninggalkan pekerjaan itu, sebelum aku tertangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman. Yesus bukan tidak paham dan menghargai hukum Taurat, tapi Yesus ingin menunjukkan ada dimensi lain yang jauh lebih penting daripada menerapkan hukuman jasmani. Yesus menerapkan perintah Bapaknya, yaitu untuk mengasihi sesama. Hukum kasih
yang Yesus ajarkan itulah yang telah aku terima. Aku diberi kesempatan untuk bebas dari hukuman. Kasih-Nya mengalahkan segalanya. Yesus telah mencelikkan mataku bahwasanya tidak ada seorang pun yang bebas dari dosa. Tetapi aku tidak berhak untuk menghakiminya, karena ada Yesus yang akan menunjukkan kasih karunia. Ia tidak membenarkan dosa, tetapi ia juga tidak menghukum. Dan setelah pengampunan dan kesempatan baru yang aku terima, maka aku mencari Dia untuk menerima panggilan untuk hidup baru dalam kesaksian akan kebenaran kasih karunia-Nya. Kalimat, "Aku pun tidak menghukum engkau," terdengar indah bersamaan dengan jelasnya kasih Allah yang patut aku syukuri, dan batu-batu yang batal merajam si perempuan dan ditinggalkan di tanah menjadi simbol bahwa penghakiman manusia telah diganti oleh kasih karunia. Doa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putra-Mu telah menanamkan ajaran kasih dalam setiap langkah yang aku tempuh dan menjadi dasar dari setiap keputusan yang akan aku ambil. Jadikanlah kasih karunia yang aku usahakan sebagai bukti ketaatan dan kesetiaanku kepadamu. Ya Allah yang Maha Kasih, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Et Maiorem, De Gloriam,